رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وقض حاجاتنا والمسلمين. اللهم آت أنفسنا تقواها اللهم آت أنفسنا تقواها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول بتمام كل سورة مأمور إلى هذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة وقرابة والتابعين وتابع التابعين ليوم الدين خصوصا أرواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ولا روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ كشف الأنور بن إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم بالرحمة والمغفرة يعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله رزقنا والمسلمين السلامة في الدارين على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلب الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه والحكم بغير حكم الله. Yang ke-29 daripada dosa-dosa di lidah, yaitu memutuskan satu hukum tetapi lain dari hukum-hukum Allah. Wan nadabu, yang ke-30 dari dosa lidah, yaitu menggoret-goret wan niyahatu, dan
ke-31, mengangkat suara atau menyaringkan suara goretan itu tadi. Nomor 32, wa kullu qawlin yahuttu ala muharramin. Setiap perkataan yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Au yufattiru an wajibin, atau setiap kata-kata yang memutuskan dari perbuatan-perbuatan yang wajib. Wa kullu kalamin yaqdahu fid dini. Yang ke-34, tiap-tiap perkataan yang mengaibkan akan agama Islam, au fi ahadin minal anbiya, atau kata-kata yang mengaibkan salah satu dari segala nabi-nabi, au fil ulama, atau tiap-tiap perkataan yang mengaibkan salah satu dari ulama, awil ilmi, atau mengaibkan ilmu syariat, awis syar'i, atau madhab, awil qur'ani, atau al-qur'an, aw fi syai'in min sya'airillah, atau apapun dari syiar-syiar agama Allah. Seperti kata-kata yang mengaibkan masjid, sofa, marwah, arafah, dan lain-lain daripada syiar-syiar agama Allah. Di antara lagi dosa di lidah, at-tazmiru, yaitu membunyikan suling, baik suling itu daripada bambu maupun suling itu daripada plastik dan lain-lain. Pokoknya suling itu kita sudah tahu semua. Oleh sebab itu kita mengharapkan kepada Majelis Ulama Indonesia, kita harapkan kepada pemimpin NU supaya membuka fatwa di Indonesia masalah alat-alat musik yang diharamkan Allah yang ada di Indonesia berapa macam, dan harap supaya disebut satu persatu supaya umat Islam Indonesia mengetahui alat-alat yang haram itu. Karena alat-alat itu menimbulkan bunyi, bunyi menimbulkan goyang. Salah satu alatnya termasuk dosa di lidah yang di sini adalah at-tazmir, yaitu membunyikan suling. Ada suling nang baandak di higa lidah sebelahnya belah. Ada juga suling nang kayak itu. Pokoknya suling itu aja udah. Jadi berjual suling haram, baulah suling haram, menukar suling haram, menginjam suling haram, menginjamakan haram, meniup haram, menyimpannya di rumah haram.
Wassukutu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari bighairi 'udhrin. Yang ke-41 yaitu berdiam lidah dari melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar jika tidak ada udhur. Apabila udhur, contoh daripada uzur seperti apabila ia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar maka rumahnya dirusak orang, isi rumahnya diambil orang, pakaiannya dirabit-rabit orang. Kalau bakal begitu, kada usah kita menegur. Wa katmul ilmil wajibi ma'a wujudit talib. Dosa lagi di lidah, tidak melajarkan ilmu yang wajib. Fardu ain tak. Padahal masih ada orang yang mau mendengarinya. Nang mendengar ada aja, sorongnya nang koler ndak ampih sudah aja. Maka berdiam itu hukumnya dosa lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'alima 'ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bidijamin min nar." Barang siapa mengetahui satu ilmu, maka dia simpani akan dia, niscaya Allah beri kodele akan dia hari kiamat dengan kodele daripada neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinannahu lin-nasi wa la yaktumuna." Ingat pada ketika Allah membikin janji kepada orang-orang yang diberi ilmu kitab, wajib mereka itu melajarakannya, haram menyimpannya. Ayat ini wa huwa ijabun lit-ta'lim, ayat ini mewajibkan bagi ulama melajarkan ilmunya. Wadih kuli khurujir rih, dosa di lidah lagi tertawa karena kentut sama ada inya atau orang lain. Apabila ada nang bakantut, siapa nang tatawa muntung badosa. Jangan lagi dicari jalan. Kalupang aku nang jadi tatawa aja karena sebelum bakantut sakit parut, limbah keluar kantutnya enak, jadi aku tatawa karena syukur. Jangan diulah-ulah jalan, jangan dicari-cari jalan. Pokoknya kalau siapa tak kantut, ada nang tatawa, menawakan kantut itu dosa di lidah. Apalagi kantut dicicil, tunggal dikitan pet takawaan pulang. Itu karena jahil lalu sampai terjadi demikian, padahal dosa di lidah.
telah dihikayatkan bahwa seorang perempuan pergilah ia ke toko untuk membeli sesuatu. Tatkala sampai ke toko, takantut, maka pucat mukanya karena supan dan malu. Maka pinandu atau karena si ampun toko bahwa perempuan ini supan, ketahuan aku inyatakan tut. Manakala mananya perempuan tadi akan orang nang berjualan tadi sesuatu, maka dijawab oleh nang berjualan lain dari pertanyaan, seakan-akan dia tuli. Maka gembiralah dan kelihatanlah di muka si perempuan tadi bahwasanya aku kada supan lagi karena pas bakantut di hadapan laki-laki nang tuli. Karena si laki-laki ini menutup kesupanan si perempuan tadi semata-mata karena Allah, maka dibukakan Allah Ta'ala hijab si laki-laki itu dan diberi kasyaf, yaitu melihat Allah di mana-mana. Jadi kemana aja matanya memandang, seakan-akan Tuhan itu di situ, padahal ada bawada. Nah, gara-gara inya tadi menutup aibnya orang semata-mata karena Allah, maka diangkat dindingnya si alam. Tidak melihat alam lagi hatinya, tambus sampai kepada Allah. Jadi ngarannya sampak atau uja orang bahari simpun. Au ala muslimin istihqaran lahu, atau menawa-nawakan orang Islam karena menganggap orang Islam nang ditawaakan itu kadada harganya. Wakat musyahadati, dosa di lidah lagi, tidak mau memberikan kesaksian padahal inya menyaksikan kejadian itu, dipinta jadi saksi lalu kada mau. Au nisyanul Quran, dosa di lidah lagi, yaitu lupa akan hafalan Al-Quran. Amunnya sebukuan lalu lupa, dosanya banyak. Amunnya sajus, ada ingat lagi, ya sajus itu. Wa tarku raddis salamil wajibi alaika, dan dosa di lidah tidak menjawab salam yang hukumnya wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Wajibnya ada dua, wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Kalau kita sendirian, orang memberi salam, hukumnya fardu ain kita menjawab wa alaikas salam. Tapi kalau kita duduk berdua atau lebih, maka fardu kifayah, cukup satu yang menjawabnya. Seperti Tuan Khotib setiap hari Jumat begitu naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semasjidan mendengar. Cukup satu orang yang menjawab, sudah kada berdosa lagi yang lainnya. Wa mislu raddis salam al-jawabu lil kitab, dan sama hukumnya wajib juga menjawab salam apabila salam itu ditulis di dalam surat. Kalau ada surat itu Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kita melihat tulisan itu wajib kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita kadang menjawab tulisan tadi, maka dosa. Berdiamnya lidah itu dosa. Rasulullah bersabda, "Inna li jawabil kitabi haqqan taraddis salam." Bahwasanya menjawab salam yang ada di surat hukumnya wajib juga. Riwayat Imam Tabarani. Jikalau menulis seseorang akan surat kepada kawannya, jika ada di surat itu minta balas, maka yang ampun kertas itu adalah yang mengirim surat. Kada boleh diambil. Misalnya guru Muin mengirim surat lawan guru Masdar, lalu di sana ada tulisannya, di sana balasan ditunggu, maka guru Masdar kada boleh mengambil surat itu, harus dibulikakan lawan guru Muin. Atau orang mengirim surat lawan guru minta amalan, doa ke apakah, maka wajib menulis amalannya itu tadi di surat itu juga, namun ada ruangan kosong di belakangnya bari ya amalan, misalnya salawat, kemudian lawan amplopnya bulikakan. Kalau tidak, mengambil hak kurang. Wal qublatul muharrikatul lil muhrim binusuk, dan mengucup yang maha gerakkan syahwat bagi orang yang sedang ihram haji atau umrah. Wal muharrikatul syahwat li shaimin fardan, dan kucupan yang menggerakkan syahwat bagi orang yang puasa fardu. Wa yukrahu takbilu fir ra'si, dan makruh mengucup kepala, illa kacawali liqadimin min safarin, bagi orang yang baru datang belayar. Jadi kalau orang hanya datang belayar, maka sunat mengucup kepalanya, artinya di sini di dahinya tuh. Auliman ba'uda liqa'uhu atawa, kada belayar tapi baminggu-minggu kada terdapat. Jadi istilahnya lawas kada terdapat tuh. Jadi karena rindu lawan kawan bah terdapat dikucuk dahinya. Fa innahu sunnatun, maka hukumnya sunnah. Wa yusannu taqbilul yadi li salahin wa nahwihi minal umuri diniyah ka ilmin wa zuhdin. Sunat mencium tangan orang karena solihnya atau ilmunya atau zuhudnya. Adapun orang kaya bandar raja, maka makruh mencium tangannya. Selesai dosa di lidah.
maka akan masuk ke dalam dosa di kuping atau telinga. Allah Subhanahu wa taala. Ihya qala rahimahullah bayanu haqiqatil ikhlas. I'lam anna kulla syai'in yutasawwaru an yashubahu ghayruhu. Ketahui olehmu hai penuntut ilmu bahwa setiap sesuatu itu diterima oleh akal bahwa dicampur oleh yang lain. Fa idza safa an saubih wa khalusa anhu summiya khalisan. Maka apabila sesuatu itu murni, tidak ada campuran sedikit yang lain, itulah yang disebut bersih atau ikhlas. Wa yusammal fi'lul musaffa al-mukhlas. Mukhlasuk ikhlas, dan perbuatan yang dibersihkan itu namanya ikhlas. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, min baini fardin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Di antara tahi dan darah ada susu, maka tidak tercampur susu itu dengan tahi sedikit pun, dan tidak tercampur dengan darah sedikit pun, maka disebutlah susu itu khalisan, bersih, sa'igan lisyaribin, memuaskan, menyenangkan bagi orang yang meminumnya. Memang kalau tercampur lawan tahi, susunya bau tahi, ambuni ambu tengi. Fa innama khulusul laban alla yakuna fihi syawbun minad dami wal farthi wa min kulli ma yumkinu ayyum tazazabihi. Maka kebersihan si susu itu bahwa jangan ada padanya campuran darah dan tahi dan yang lain daripada keduanya. Wal ikhlas yadadduhu. Adapun kata-kata ikhlas maka babalikan daripada campuran tadi. Jadi yang disebut ikhlas sama sekali tidak ada campuran lain. Kalau banyu, untuk membersihkan banyu itu dibuati kaporet, maka namanya banyu itu kada bersih. Maksudnya kada ikhlas, karena bercampur kaporet itu. Kaporet itu bukan banyu. Atau dicampuri kapur, maka banyu itu ngarannya kada ikhlas, sebab ada campurannya kapur. Karena kata-kata ikhlas murni, tidak ada yang lain dari inya, hanya inya aja. Maka dari ikhlas di situ menurut Quran tadi sa'igan lisyaribin, menyenangkan bagi orang yang merasakannya. Jadi kita ambil kesimpulan, apabila orang diberi Tuhan ikhlas, maka hidupnya nikmat. Sekadar ikhlasnya